kantin aja kita kerjasama Mas, ada MOU-nya. Berarti kantin kerjasamanya itu juga lewat Iya, kerjasama ya? kerjasama ada MOU-nya di kantin. Gitu. Baru masa nggak boleh asin gitu. Ada keterangannya. Apa hak dan kewajiban? Dan kewajiban, kakean micin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kukusan. Kumpul-kumpul Santai. santai. Bersama saya Mbak Pipit. Saya Fufu. Kali ini kita kehadiran seorang narasumber, bukan narasumber kalau di sini. Jenenge Apa ya? anu, bolo. Botol. Botol kental. Bolo kental. Silahkan memperkenalkan diri sendiri. Oh iya. Saya ini Rizky Amanullah ya. Oke. Saya selain ngajar di JKG juga mengelola kerjasama di Direktorat In English please. Hobi duduk-duduk. Duduk. Yeah. In English please. Oh yeah, my name is Rizky Amanullah. I'm the lecturer in Dental Health Department and also PIC of Partnership in Direktorat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yes. Cakep. Tapi kalau misalnya ini dipakein bahasa Inggris, kita mode silent. Nanti yang isi cuma Mas Rizky doang. Kan urusannya kerjasama atau jadi dites lah bahasa Inggris. Tapi harusnya nggak boleh ngetes. Pasti harus kan? bisa. Insya Allah. Iya. Kerjasamanya kan udah dalam luar negeri kan ya? Insya Allah. Insya Allah. Kementerian Kesehatan. Ini Semoga boleh kita tuh, bisa Mas, kerjasama. Bisa. Di sana pasti ada Poltekkes ya Mas. Pasti ada. Bukan Poltekkes sampai kalau di sana. Yakin ya ada Poltekkesnya. Adanya STTS ya. Apa Sekolah itu? tinggi sekali. Saking tingginya in English coba. STTS in English apa? Very high school ya. Oke ya. Ya Nah, ini Allah. nanti bahasanya very high. Ini di kerjasama udah dari tahun berapa Mas? Ya, di kerjasama ini dulu awalnya di tahun 2019 akhir ya. 2019. Saya dulu stafnya dari Bu Yani Widyastuti ya yang sebelumnya mengelola kerjasama. Kemudian beliau ini tugas belajar di UNS. Nah, kemudian saya dipercaya untuk menghandle pekerjaan sebagai PJ kerjasama di direktorat. Kemudian saya melanjutkan tanggung jawab Bu Yani. 2019 sampai 2022 berarti 3 tahun ya? Ya, Sekitar 3 tahun. Ini sudah menghandle berapa kerjasama nih Mas? Wah, kalau sekarang ini jumlah kerjasama dalam negeri, alhamdulillah kita 342 kalau dalam negeri yang masih berlaku. Kemudian yang luar negeri 22 kerjasama. 22. Ya. Dulu Mana dengan sih, Mas? sekarang. Oh. Dulu dengan sekarang. Bedanya maksudnya kalau dulu apa yang dihandle dalam negeri toh apa memang sudah dari dulu dengan luar negeri? Ya, sudah dari dulu ini kita dengan luar negeri ya. Dalam negerinya dulu waktu sebelum ini ya sekitar 100-an ya. Waktu awal-awal ya 100-an kerjasama. Kemudian berjalan saya jadi staf Bu Yani. Berjalan sampai sekarang sudah lebih 300. Nah, alhamdulillah. Dalam 3 tahun 200 kerjasama ya. Yes. Itu kerjasamanya dengan siapa aja Mas? Banyak ya. Kalau luar negeri itu ya bahkan sampai Timor Leste aja kita kerjasama. Karena itu mendukung program kita kaitannya politik kerjasama selatan-selatan ya. Nah itu kan kita harus juga membantu istilahnya negara yang termasuk kerjasama selatan-selatan untuk meningkatkan pendidikan kesehatannya gitu. Nah itu kaitannya kepentingan di Timor Leste. Ini saya agak roaming yang selatan-selatan tadi. Selatan-selatannya apa? Maksudnya apa itu Mas? Kerjasama selatan-selatan itu udah sejak lama ya, tahun 2000 berapa ya? 2015 16. Singkatan tuh Mas. KSST, kerjasama selatan-selatan triangular. Maksudnya selatan-selatan itu ada singkatannya. Itu singkatan apa bukan? Itu istilah dari ya nggak tahu, dari given dari sana ya, dari pusat ya. Jadi kita punya program untuk merangkul negara yang termasuk dalam kerjasama selatan-selatan. Salah satunya Timor Leste, ada Vanuatu bahkan ya. Vanuatu. Terus Vanuatu itu negara kecil ya.
kemudian juga ada Filipina, Myanmar, Vietnam, Kamboja itu kalau bisa kita ajak kerjasama untuk istilahnya meningkatkan taraf pendidikan mereka yang istilahnya kita politisnya itu sebenarnya untuk merangkul mereka supaya kita sejalan. Kalau Vanuatu itu kan sebenarnya mereka mendukung ini gerakan separatis ya. Nah, supaya mengambil hati ya istilahnya ya, kita majukan juga kamu kita ajak kerjasama gitu loh. Nah, itu biar nggak mendukung gerakan separatis yang di Papua itu. Kalau yang dari selatan-selatan tadi yang sudah kerjasama mana aja Mas? Selain Timor Leste? Baru Timor Leste dulu. Nah, kami untuk sejak 2021 itu kan kerjasama itu harus ngikut sejalan dengan program pusat ya dari Dirjenakes kalau kita. Nah, itu harus sejalan dengan mereka, jadi kita ngajak satu lagi nanti dari pusat yang menentukan saja, kita ikut saja. Mengikuti selatan itu anggotanya yang tadi itu Timor Leste, Filipina, Myanmar salah satu contohnya ya. Beberapa contohnya itu ya itu gitu. Itu berarti nanti dari negara sana menyekolahkan peserta didik ke sini atau bagaimana bentuknya? Ya, jadi kita kalau sementara ini yang running itu kan istilahnya bisa disebut rintisan juga ya. Itu Timor Leste itu beberapa sudah sekolah di sini. Kalau sekarang 4 orang ya, 2 orang yang sudah di Indonesia, 2 orang yang masih proses e-visa. Nah, e-visa ini kan agak cukup lama prosesnya. Ini ditunggu, nanti sebentar lagi mungkin datang ke Indonesia juga. Gitu. Kita kerjasama dengan Kemenkesnya sana. Itu kalau yang luar negeri, kalau yang dalam negeri Mas? Kalau dalam negeri itu banyak ya. Untuk kerjasamanya kayak apa? Kita terkait, banyak ya. Kita sesuai misi ya. Misi itu yang terkait Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan institusi, dan pendayagunaan alumni. 3 poin itu yang kita pegang untuk kerjasama. Gitu. Sebagian besar memang untuk Tridharma ya. Kaitannya lahan PKL, penelitian, pengapmas gitu ya. Lahan PKL itu kaitannya pendidikan. Pengembangan institusi yang terbaru kemarin dengan UJB ya, Jana Badra itu untuk kaitannya pengembangan fakultas dokterannya mereka. Nah, itu alhamdulillah kita dipercaya untuk labnya ya, kerjasama di bagian laboratorium. Kemudian pendayagunaan alumni, banyak sekali kita kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri ya, kaitannya nanti rekrutmen untuk alumni kita ya. Nanti juga itu inline dengan programnya CDC ya, Career Development Center-nya Poltekkes Jogja. Ini berarti ketemu sama orang-orang penting terus ini Mas. Ya kan? Berarti Mas Rizky kerjasama itu pasti ke instansi ya? Instansi-instansi gitu? Ya, kaitannya instansi-instansi ya. Kalau kita bisnis to bisnis ya. Jadi kaitannya kita satu instansi ke instansi lain. Kalau G2G itu nanti tingkatannya Kemenkes di atas. Pernah nggak Mas kerjasama sama tukang fotokopian? Ada satu. kita kan kerjasama kan nggak mungkin kan. Pernah. Ada satu dulu fotokopi mana gitu kan. Saya nggak mau nyebut ini. Ada memang kaitannya untuk percetakan kita. Pertukaran gimana tuh? Pertukaran. Maksudnya kan kerjasama, kita dapat apa untungnya kayak gitu kan harusnya. Ya untungnya ya nggak tahu ya terkaitannya apa pembiayaan atau kalau kita fotokopi itu diskon gitu ya. Maksudnya bermitra lah kalau fotokopi. Itu berarti sebelum kita punya PJP ya? Sebelum kita punya PJP kan sudah ada PJP jadi. Kantin aja kita kerjasama Mas, ada MOU-nya. Berarti kantin kerjasamanya itu juga lewat kerjasama ya? Kerjasama ada MOU-nya di kantin. Gitu. Bro, masa nggak boleh asin gitu? Ada keterangannya. Apa hak dan kewajiban? Kewajiban, jogakean micin. Itu juga disebutin di situ. Padahal kita generasi micin ya. Iya, betul. Berarti kayak sewa ATM, sewa macam-macam itu juga lewat PJ kerjasama. Perbankan juga ada, perbankan itu ada. Yang dulu itu di Sembungan ya itu BI. Kalau Bank Indonesia itu yang pengamas itu BNI kan kita kerjasama kaitannya ya perbankannya termasuk KTM dan segala macam lah itulah. Kalau sewa-sewa itu juga include itu? Sewa-sewa beberapa ada ya kaitannya kalau di kita itu kan CV Poltek Usaha Mandiri. Tapi kalau untuk sewa biasa itu kontrak itu beda lagi dari nggak dikerjasama. Oh tidak dikerjasama. Gitu. Berarti
kerjasamanya itu ya, yang khusus ya. Kita kerjasama MOU. Yang khusus untuk menghandle Tridharma. Khususnya seperti itu ya. Usaha, karena kita BLU juga kan. Nah, ketemu relasi banyak nih Mas. Pasti unik-unik ya. Ya. Harus nelateni itu kan. Pasti ada yang lucu. Iya, ada yang lucu, ada yang bikin sedih, ada yang bisa bikin gondok. Dari luar negeri ada nggak yang bikin wow keren apa? Yang kok lucu banget gitu. Yang sebenarnya agak lucu ya beberapa ya, kaitannya mungkin beda format, MOU sini dengan sana gitu. Atau mungkin kaget kepengurusan segala sesuatu di Indonesia itu, mereka pengennya instan tapi kita kan harus ada step by stepnya, birokrasi, dan itu harus dilalui dan itu ada regulasinya. Nah, kemudian juga kalau yang wow banget itu ya apa ya, kaitannya kerjasama dengan institusi pendidikan di luar negeri, dan juga ini kan next itu kita pengen ngembangin untuk RKI juga supaya sejalan dengan Pusbangdik. Nah itu kita kerjasama dengan Filipina. Nah itu semoga aja bisa terrealisasi karena untuk mendukung visi kita unggul berbudaya mendunia tahun 2038. Ini membahas RKI. Itu kan soundingnya tuh sudah sejak lama ya. Kalau nggak salah tuh sejak tahun berapa itu Mas ya? 2000. Saya mulainya kurang tahu karena mungkin belum saya ya. Tapi saya pikir itu sudah cukup lama, rintisan terus. Nah rintisan, ini harusnya ya. Pengembangan. Nah ini diplaningkan nggak Mas rintisannya ini sampai tahun berapa, dikembangkannya sampai tahun berapa? Karena kan soundingnya kan rintisan terus seperti itu. Hal ini perlu ada koordinasi antar ini ya, lintas sektoral ya, dari kerjasama juga jalan, dari Pusbangdik juga ada. Kemudian dari kesiapan, istilahnya kalau saya lihat kesiapan dari SDM-nya kita. Jadi kalau kelas internasional itu ya pengajarnya ya bisa membawakan materi dalam bahasa Inggris, menyampaikan materi dalam bahasa Inggris. Jadi standar internasional kan bahasa Inggris. Kemudian skor-skor dari TOEFL dan segala macam kita coba harusnya bisa ditingkatkan lagi. Itu juga kerjasama dengan unit bahasa, lab bahasa. Nah, kemudian upgrading skill dari bahasa Inggris untuk para pengajarnya itu juga perlu. Yang ini sebenarnya sudah sangat siap adalah kita lihat jurusan keperawatan ya. Cuman kok istilahnya kita lihat dulu, memang sesuai arahan direktur juga pengembangan SDM-nya itu juga harus sesuai dengan standar internasional. Gitu. Kalau menurut kacamatanya Mas Rizky nih, dosen kita kurang lebih kan 140-an ya. Nah, dari 140 tuh berapa persen yang sudah fasih bahasa Inggrisnya? Yang siap lah. Mumpuni. Yang globally, yang sudah siap untuk diajak. Ya mungkin yang sudah cukup baik untuk bahasa Inggrisnya. Yang jelas mungkin tergabung dalam pembina Eclipse ya. Mereka kan kalau membina Eclipse, UKM bahasa Inggrisnya kami, tentu juga insya Allah bisa bahasa Inggris, pasti bisa bahasa Inggris, dan menyenangi minimal bahasa Inggris. Nah, kunci untuk mendalami suatu pengalaman saya dari bekerja di Poltekkes ini ya, kita bekerja dengan fun, senang. Jadi kalau kita menyenangi pekerjaan itu insya Allah itu setengah berhasil. Jadi kalau kita sudah menyenangi misalnya, bahasa Inggris kayaknya serem gitu, jadi kita udah merasa gagal dulu. Kalau kita udah seneng gitu misalnya bahasa Inggris atau apa, budaya-budaya istilahnya membudayakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya hari Selasa itu diaplikasikan benar, kita berbahasa Inggris ya kita seneng dulu walaupun belum tentu benar, itu nanti kita jalan dulu, itu insya Allah itu setengah jalan menuju ke keberhasilan. Berapa persen Mas? Berapa persennya saya nggak berani bilang karena datanya itu ada 50%? Nggak ada. Datanya itu di unit bahasa ya. yang menguasai benar itu di unit bahasa, dan saya nggak punya hak untuk nge-spill ya. Saya ada datanya cuman nggak bisa nge-spill lah gitu. Gini Mas, kan kerjasama nih. Kalau misalkan memulai kerjasama baru, ini biasanya dari Mas Rizky atau dari luar dulu yang mulai kerjasama? Bisa dari kami, bisa dari luar gitu. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Misalnya kalau dari luar ya kita minta suratnya untuk
direktur dulu. Nah, dari direktur nanti disposisi kami tetap ada istilahnya nembungnya harus ke pimpinan, karena yang tanda tangan MOU itu harus pimpinan masing-masing institusi. Nggak boleh yang lain. Itu suratnya ditujukan ke saya ya nggak mungkin kan, saya bukan direktur. Orang mandi ya. Sama Rusia pernah Mas? Hah? Sama Rusia? Hurra ya. Untuk Rangga itu belum pernah Mas. Sebenarnya pengen ya. Cuman ya kerja sama apa? Masuk persenjataan. Senjatanya apa? Ya belum nemu. Kalau kita ada kerjasama itu kita ada sesuatu hal yang ingin kita kerjasamakan dan kira-kira sama menguntungkan, ya udah kita kerjasama. Siapa tahu kan di dapur tekes Mas. Harusnya ada. Harusnya ada. Poltekes. Tekes. Udah berapa kerjasama tadi? Ada 22. Timor Leste, Filipina, Thailand, Korea tuh ada juga. Korea mana Mas? Opa-opa Korea gitu ya? Selatan ya. Opa-opa. Ya, opa-opa Korea. Ya, supreme leader ya. Nah, itu. Sabutannya tari-tari. Kayak gitu. Kalau salah. Apa itu? Kalau salah ngeri. Nah, itu ngeri ngerong itu ya. Di nuklir itu. Itu kalau Filipina itu bahasanya infonya kan enggak? Filipina beliau itu kebetulan kan juga sering punya mitra dengan atas pendidikannya Indonesia di sana. Jadi dia malah bisa bahasa Indonesia. Dr. Gitu. Michael itu bisa bahasa Indonesia. Kalau Mas Rizky bisa bahasa Filipin? Nggak bisa. Saya cuma bahasa Inggris sama bahasa Indonesia aja. Sama bahasa Jawa. Oh, sama bahasa Jawa. Mas Rizky kalau ke Amerika pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Loh, kan masa ke Amerika? Nggak bahasa Amerika, Mas? Iya. Bahasa Inggris lah. Oh, gitu. Ya. Itu. Yang sulit itu bahasa Jepang sebenarnya. Kalau kerja sama orang Jepang itu jarang orang Jepang yang bisa berbahasa Inggris. Itu kita susah. Mereka tuh logatnya ya. Nah, kemarin kan kita kedatangan tuh dari Surga Miyagawa. Oh, surga. Surga. Sugoi. Ya. Nah, itu kan dari Jepang itu bawa translatornya gitu. Jadi kita ngomong bahasa Indonesia aja. Mereka kalau bahasa Inggris yo dikit-dikit ngerti. Mereka sangat bangga dengan bahasanya sampai mereka influence kalau kamu mau ke negara saya, kerja di negara saya harus bisa bahasa Jepang gitu ya. Kalau di Poltekkes ada UKM bahasa Jepang nggak, Mas? UKM tuh kayaknya belum ada deh. Tapi kalau mata kuliah tuh ada. Saya lihat kemarin Pak siapa ya? Pokoknya dari Jurkep. Jurkep tuh bilang ada mata kuliah bahasa Jepang. SKS itu ya. Wah, itu lumayan itu. Memang sudah diarahkan untuk globally di 2038 ya. Ada yang paling berkesan nggak Mas kalau kerjasama? Paling lu apa nih? Gampang banget diingat gitu. Wah, saya dulu pernah gini. Terus diceritain berulang-ulang gitu. Jadi paling berkesan itu kaitannya kita negosiasi sama mitra ya. Misalnya terkait pembiayaan segala macam itu yang memang agak alot ya. Ada mitra yang sangat strict gitu. MOU itu harus begini. Formatnya begini, nggak boleh diubah. Ada yang bisa dinegosiasikan, ada yang istilahnya mungkin ada yang belum familiar dengan MOU, ada pengurus baru atau gimana. Nah, itu kita juga sharing knowledge-nya gitu. Apa-apa. Ini relasinya kan orang besar-besar. Kalau dengan mahasiswa urusan kerjasama biasanya handle tentang apa, Mas? Ada keterkaitannya nggak dengan anak-anak mahasiswa? Oh, kalau mahasiswa tuh kaitannya PKL dengan lahan ya. Yang paling advance itu kemarin terbanyak mengajukan itu ya dari keperawatan lagi dan lagi. Kemudian Kesling itu sempat mengajukan, ada kebidanan juga. Jadi kita secara nggak langsung juga membantu mahasiswa untuk PKL di lahan gitu. Apalagi di saat COVID kemarin itu kami jadi naik kerjasamanya karena pengajuan kerjasama dari jurusan itu cukup banyak. COVID itu kan kita nggak boleh, awalnya PKL mungkin harus di Jogja atau di area sekitar Jogja.
Nah sekarang bisa di seluruh Indonesia sesuai domisilinya gitu, supaya itu meminimalisir mobilitas di Jogja ya, perkembangan COVID segala macam. Nah itu bagus sih, nambah kerjaan tapi seneng aku, jadi nambah jumlah MOU-nya. Ditarget itu ya Mas. Ada targetnya gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau secara langsung berarti nggak pernah interaksi dengan mahasiswa ya untuk urusan kerjasama? Kalau secara langsung jarang langsung ya. Misalnya kalau langsung kadang-kadang ya, misalnya mahasiswa ini panik gitu, terkait MOU itu makanan apa sih gitu. Ada yang bingung tentang ini harus ada adendum opo. Nah, itu kadang-kadang mereka tuh kayak ngomong suatu hal tapi butuh pemahaman gitu loh istilahnya. Ini harus ada ini harus ada. Ya nanti kita kasih paham dulu. Oh ternyata ini nggak perlu, ini udah ada gitu. Nah ini kapan jadinya Pak? Ya kadang nggak sabar mahasiswa. Karena MOU ini kan kita nggak bisa menarget mitra. Kamu harus jadi besok. MOU-nya kan mereka juga konsultasi ke pimpinan gitu, nunggu ACC, ada revisi enggak. Nah itu kan yang kita harus saling pahami bersama sebenarnya. Nggak bisa kayak bikin surat jadi sehari gitu lah, beda. MOU ada negosiasinya juga. Berarti Mas Rizky tiap hari rapat sama orang luar? Enggak tiap hari. Lah 230 ya, 200 sekian kalau banyak diperlukan. Nah, kita kalau ketemu mitra itu ada satu event, nah Monef kerjasama, monitoring evaluasi itu minimal setahun sekali atau kalau perlu ya setahun 2 kali ya, tergantung keperluan aja. Jadi itu juga kaitannya supaya mitra itu menilai pelayanan kerjasama di Polkesyo itu bagaimana. Berarti nggak seluruh 200 sekian, 300 sekian itu di Monef itu tidak setiap tahun maksudnya? Atau gimana? Jadi kita sebarkan kuesioner, istilahnya kuesioner untuk para mitra. Jadi tergantung mereka merespon apa enggak dalam kurun waktu tertentu, kita stop kuesionernya, kemudian sebagai sampling ya. Kalau udah dirasa cukup dari situ kita olah jadi laporan Monef kerjasama per tahun itu. Ada tidak instansi yang menuntut, oh kita kalau evaluasi harus ketemu? Ada beberapa ya. Jadi Monef itu ada yang bisa Zoom meeting, ada yang kita harus datang ke sana. Misalnya, itu misalnya kalau kita harus datang ke sana itu biasanya langsung ke jurusan aja karena yang membutuhkan lahan PKL biasanya rumah sakit itu evaluasi kaitannya apa saja yang bisa dievaluasikan tentang PKL itu, attitude-nya mahasiswa, kemudian juga ada persuratan administrasi terkait PKL dan mekanisme. Nah itu yang lebih memahami kita serahkan ke jurusan. Kalau PKL ini ada batasannya nggak Mas? Kalau misalkan PKL harus di area Jogja atau harus di Pulau Jawa atau harus di Belanda, Jepang, Zimbabwe ya. Nah, jadi gini, PKL itu kan mengikuti ini ya kebijakan masing-masing jurusan dan juga kondisi COVID ini, pandemi. Kalau kemarin kan kebijakannya ya sesuai domisili terdekat dari mahasiswanya gitu, supaya nggak terlalu banyak yang bruk ke Jogja semua gitu kan. Lagian kita juga masih situasi pandemi ya. Nah, kemudian juga mungkin ada juga yang mewajibkan, ini Jogja aja supaya bisa terpantau. Itu ada, misalnya dari luar Timor Leste itu kemarin harus di Jogja. Karena supaya kita lihat capaiannya kita, kaitannya pendidikannya dia untuk dipraktekkan itu sebagaimana, sejauh mana gitu loh. Istilahnya dia benar-benar bagus nggak sih ketika praktek gitu, supaya terpantau langsung. Tapi selama ini berarti PKL-nya baru dalam negeri ya? Udah ada wacana atau malah sudah pernah ke luar negeri? Itu kayaknya sulit ya. Keren tuh, keren loh Mas. 2038 kita globally. Ya, kalau PKL dalam hal PKL untuk klinik itu kita belum tahu. Tapi kalau PKL klinik atau RS. Tapi kalau program pemagangan gitu-gitu tuh ada sebenarnya, terutama Jepang ya. Itu kemarin banyak yang menawarkan gitu ya. LPK dan juga kemarin tuh Surugami Agawa. Itu beda dengan PKL ya, tapi itu setelah lulus dimagangkan. Magang berarti bentuknya. Tapi itu tetap bentuk dari kerjasama? Itu seharusnya ada kerjasamanya. Gitu. Ya kalau misalnya mau magang ya
Tapi yang Jepang kemarin itu agak ragu-ragu ya kaitannya dikerjasamakan apa enggak, karena istilahnya anak-anak tuh mindsetnya setelah lulus langsung kerja, nggak usah magang-magang gitu. Terkadang hal tersebut juga oke gitu, tapi kadang juga istilahnya ada step yang harus dilalui. Kadang kita harus penyesuaian dengan culture-nya, budaya sana. Kalau magang itu kan sangat minim untuk disalahkan istilahnya. Kalau udah kerja kan kita udah diburu inginnya kamu ada target segini udah harus bisa. Tapi kalau magang ini kan ada penyesuaian. Ada penyesuaiannya dulu. Nah, setelah itu maju ke model yang advance gitu ya. Kalau di Jepang itu magang dulu, terus habis itu minimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun, habis itu kerja yang sebenarnya. Itu ada prosesnya seperti itu. Padahal dari magang dulu bisa ya, nggak harus langsung kerja gitu ya? Sebenarnya bisa ya, karena terus kalau apalagi kalau sudah bekerja ya teman-teman, kadang-kadang mahasiswa, mungkin saya juga mengalami dulu, kita fear of missing out. Jadi takut ketinggalan teman-temannya. Teman-teman udah kerja nih, kok saya belum, gini-gini. Nah, itu nggak masalah sebenarnya. Itu kalau sudah lulus itu kan tanggung jawabnya ke dirimu sendiri dan orang tua, bukan ngelihat temennya. Kita ngukur kemampuan, kalau masih kurang ya upgrade supaya kita lebih baik dan punya kerjaan yang kita impikan. Nah, gitu. Berarti kerjanya itu luas banget berarti intinya ya? Iya. Nggak mesti ke instansi, nggak mesti pertukaran pelajar. Enggak. Ya bisa, student exchange itu. Oh, itu juga bisa? Bisa. Kayak kemarin ini rencananya ini ada satu mahasiswa yang berangkat ke Kamboja itu untuk ngapain, Mas? ASEAN Youth Conference nanti Oktober ya. Tanggal 6 sampai 10. Mereka ngapain di sana? Jadi peserta? Jadi peserta conference, membawakan paper ya. Kebetulan mentornya kami ya dari kerjasama dan juga kemahasiswaan ada. Nah itu dia nanti ke sana gitu bawakan paper. Keren. Jadi dari kerjasama dapat poin, kemahasiswaan dapat poin, prodinya juga dapat poin untuk akreditasi. Selama jadi kerjasama sudah sampai sejauh mana nih mainnya? Mainnya bukan mainnya, jadi menyelamnya. Ya, kerjasamanya tadi ada di Timor Leste, ada di Kamboja kayak gitu. Kalau Mas Rizky sendiri nih, udah jalan kemana aja Mas? Ini masih di dalam negeri Mbak Mas, karena memang kita ada moratorium untuk perjalanan dinas luar negeri sampai sekarang gitu. Jadi ASN tuh belum boleh untuk perjalanan dinas luar negeri, belum dicabut dari aturannya Kemensetnek. Kalau dalam negeri ya kemarin itu paling jauh kemana Mas? Papua. Belum. Kaltim sama Bangka mungkin ya. Berarti besok kalau mahasiswa ke Kamboja nggak ditemenin nih, suruh jalan sendiri gitu? Jalan sendiri berarti? Ya, karena itu sebagian besar untuk mahasiswa ya. Sebenarnya yang ikut tuh yang mendaftar awal tuh dari saya. Cuman karena ASN belum boleh keluar negeri dan kebetulan ini papernya kita bekerja bersama ya sudah mahasiswanya saja malah lebih bermanfaat. Dia supaya memupuk kepercayaan diri dan juga supaya ya semoga bisa menjadi next kandidat untuk Mawapres ya, menambah portofolio. Keren. Gitu, anaknya juga senang kayak. Ini sudah banyak kerjasama timnya sendiri Mas Rizky. Tim kerjasama tuh ada berapa sih kok kayaknya itu lagi, lo lagi. Tim kerjasama kalau di direktorat itu ya saya, kalau dulu ada Pak Yanuar ya, Pak Yanuar sekarang di KTKI ya. Saya konsultasinya ke Pak Yanuar, dia koordinatornya. Nah kemudian setelah itu konsultasi lagi ke Pak Is, Wadir 3. Nah kemudian di jurusan itu sebenarnya ada PC kerjasama dan promosi jurusan ada. Jadi masing-masing jurusan itu ada satu yang dan kita rutin ada rapat koordinasinya gitu, ngumpul-ngumpul lah gitu istilahnya. Progres yang bulan kemarin apa, rencana bulan depan tuh apa gitu. Bahasnya apa gitu. Keren. Iya enggak lah, dewa. Saya sih kerjaan biasa. Urusan sama orang kan berarti kan keren tuh Mas. Kerja sama orang lain gitu. Bisa ngomong bahasa Inggris.
Iya. Emang udah ahlinya bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa Inggris. Mulutnya diasuransikan. Sariawan klaim asuransi. Oh gitu. Orang kerja sama harusnya gitu ya, ada klaim asuransi sariawan. Ini nggak kerasa ya, saking serunya, saking asiknya. Udah 30 menit loh Mas Fuk. Iya, Pak. Nggak kerasa kan, saking serunya. Ini mungkin sebelum kita tutup nih, Mas, ada closing statement atau mungkin pesan-pesan lah gitu. Buat mahasiswa kah atau buat tim kerjasama kah buat atau saya untuk buat saya. Mas Fuad juga. Pesan-pesannya apa ya Mas? Ya mungkin ini ya istilahnya jangan takut untuk mencoba ya, daripada nyesel nggak nyoba, mendingan nyoba sekarang walaupun gagal. Mantap. Istilahnya pokoknya belum tentu kesempatan itu datang 2 kali. Keren. Oke, kayaknya ngobrol-ngobrol kita sudah cukup ya. Sudah cukup. Kita akhiri aja. Ada tambahan Mas Pupu? Enggak ada. Oh, enggak ada. Sudah lemes dia soalnya setelah ini harus memplanningkan untuk belajar bahasa Inggris. Ngomongin bahasa Inggris aja udah mumet. Langsung mode silent. Oke. Sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.